dan barakah ini. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab dari perkumpulan kita ini menjadikan semua kita dan keluarga, anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan ila yaumil qiyamah menjadi hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat, senantiasa dipelihara dan dijaga Allah dari segala macam wabah, bala, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit dan kembali disihatkan dan dipulihkan ma'al lutuf wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita haturkan, kita pasrahkan, kita tumpah ruahkan, kita curahkan ke pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Syi'in wal khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kita masih membicarakan bab yang pertama pada membicarakan kelebihan ilmu, kelebihan ulama yang amil, dan kelebihan belajar ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan barakah untuk diri kita dunia dan akhirat, dan terus manfaat dan barakah ini menjalar kepada anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abi Hurairah ini nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini diberi gelar dengan Abu Hurairah karena Rasulullah pernah melihat di baju Nabi itu apa? Kalitik-kalitik yang Nabi. Ujar Abu Hurairah, kucing Rasulullah. Nah, semenjak itulah dipanggil oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah. Abahnya kucing. Ini kucing. Banyak kita di rumah kucing, banyak ini. Nah, buhan bibinian ini bisa penyebabnya karena kucing ini masuk neraka. Kenapa? Nah, rancak mencatuk karena kucing ini biasanya ruang lingkupnya di dapur. Hanya orang menyangka kepala patin. Sekali dicari ke belakang, jar kucing. Sarik lawan kucing. Ujar kucing nang pintar nih pian ke ulun kah? Tahu aja kami begalut. Nah, ini kucing. Imam Shibli ini adalah seorang imam besar. Mudah-mudahan dengan manakib satu aulia dari aulia-aulia Allah ini Allah turunkan rahmat buat kita semua. Imam Shibli ini macam-macam kisahnya. Pernah Imam Shibli ini duduk di pohon, di bawah pohon. Duduk. Lalu Imam Shibli ini dengan karamahnya berbicara dengan pohon itu. Ujar Imam Shibli, wahai pohon, akhlak ikam ini baik dan diakui. Tidak semua umat manusia berakhlak seperti engkau. Apa akhlak engkau? Kakanakan, orang tua, melimpar dengan batu, meningkalung lawan kayu, kebuah ikam. Ikam kada pernah kembali membalas dengan batu dan kayu itu, tapi engkau balas dengan buah yang manis. Ini kan luar biasa akhlak ini. Coba pian di kompleks ini ada orang sebelah mahina, matahari kagak nualuh ada harapan. Jangan kawa tuh nama hina nih itu ada sandalnya dibuang di masjid. Ini akhlak. Mudahan kita dapat cahaya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dipuji bukan karena banyaknya ibadah yang beliau lakukan,
Padahal Nabi itu paling banyak ibadah. Nabi itu dipuji bukan karena ketampanan. Tidak ada satupun yang bernama makhluk Allah melebihi ketampanan. Habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di komplek ini ada nang tampan itu ada bulu batisnya lawan Rasulullah. Ada bulu hidungnya. Tetapi yang dipuji wa innaka la'ala akhlak. Memang akhlak ini menghipnotis siapapun. Pian di kampung ini biar alim kayak aja mau kada berakhlak parai. Ada di dalam komplek ini orangnya kada tapi beilmu. Pancasila kada hafal. Tanam terus karena sin menghitung Pancasila udah satu. Tapi akhlaknya top. Orang ini yang paling berharga di mata makhluk. Bahkan ujar Nabi, innar rajula, seorang laki-laki la yablughu darajata shaimil qaim. Kelak hari kiamat ada seorang laki-laki perempuan sama menempati kedudukan orang-orang yang puasa siang malam, puasa di hari-harinya, darajata shaim wal qaim, dan menempati derajat orang-orang yang salat malam tiada jeda dalam hidupnya. Padahal orang ini ujar Nabi, wa innahu la dha'ifun, dia tidak pernah melakukan itu. Sembahyang 5 waktu digawinya untung dah. Puasa Ramadan sabulanan tuntung bersyukurnya udah. Kada ada urusan sunnah. Tetapi menempati derajat puasa dan derajat orang-orang yang qiyamul lail. Kenapa? Bihusni khuluqihi, karena dia akhlaknya dalam hidupnya baik. Nah, ini akhlak. Dan Allah baguskan akhlak kita. Dan ini akhlak bisa berubah. Buktinya di mana? Buktinya ketika bercermin. Apa bacaan kita? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin, masih bisa berubah. Nah, kita kembali ke Imam Shibli ini tadi. Akhlak ikam pohonnya bagusnya. Tapi kenapa ikam masih dibakar oleh manusia? Berdiulah kayu bakar. Apalagi musim pengantinan orang mengawah. Habis disalukut orang. Bubuan yang di perundaan akan bernyamuk, lalu aja mencari punggur kayu disalukut orang. Masya Allah. Apa jawaban pohon? Karena aku ini tidak punya prinsip. Nah, angin menampur kahulu, umpatan kahulu. Angin menampur kahilir, umpatan kahilir. Jadi kemana angin membawa? Kawan ke pengajian, umpatan juga. Kawan ke karukian membayariakan juga. Nah ya ini orangnya nih, yang di kompleks ini nah. Bilangnya sudah urusan kemaksiat umpat. Urusan ketaat pak iyanya juga. Nah ya ini nih, disalukut orang lo baik. Dan kita jangan seperti itu. Nah Imam Shibli ini pun pernah ditanya Allah, dimimpi oleh murid-muridnya. Apa? Imam Shibli pian ini wali Allah Ta'ala. Kaifa fa'alallahu bika? Bagaimana ketika engkau menghadap Allah? Sikap Zat yang mahmulia ini dengan engkau. Apa jawaban Imam Shibli? Aku ditakuni Tuhan, kenapa ikam dapat rahmatku? Ikam jadi sampai dapat rahmatku ini kenapa? Imam Shibli langsung menjawab, bituli sapari li talabil ilim, karena banyaknya perjalanan ulun menuntut ilmu. Ini yang menyebabkan ulun selamat. Wahai Allah, dapat rahmat engkau. Baharikan menuntut ilmu ini kada gampang. Kada kayak kita ini bang basi. Bisa bidang motor,
mobil, bari, amun ada himar tunggangan termasuk alpatnya zaman bari sudah berjalan batis. Terumpahnya gin dari kulit kambing. Amun dibuka nenek di hadapan kawan langsung siup, ya bener karena corona. Bari panjang perjalanan. Itu seandainya itu ujar Tuhan Imam Syibli, aku tidak akan memberi rahmat kepada engkau. Balik pulang giginya. Ini kada mitek nih. Ujar Imam Syibli, bitul kiami al-laila. Karena panjangnya malam-malamku beribadah kepada engkau. Dinginnya di Jazirah Arab, kada sadingin kita di sini. Ngomong kita orang Banjar nih, pas umpama Makkah aja lu musim dingin, bisa keluaran darah di puri-puri. Dingin. Panasnya bang. Subhanallah. Kita tuh benaung ada angin samum, asa di higa kawah. Panas. Tetap ibadah dan puasa. Kada juga jar Nabi, jar Tuhan si beliau. Apa namanya menyelamatkan asa habis sudah. Sekalinya ujar Tuhan kada ingat ke ikam ketika ada anak kucing kedinginan. Bizukak, zukak itu bisa salah rumah orang tuh nah. Kada kau bisa sampukan itu zukak. Lain gang, lain zukak ngarannya. Sempit, jalan sempit. Ikam melihat anak kucing kedinginan, lalu ikam buat ke dalam baju ikam. Sehingga ini kepanasan, merasa tenang dengan engkau bawa di balik baju engkau. Aku berterima kasih karena sayang engkau kepada makhlukku. Maka saat ini engkau mendapatkan rahmatku. Karena itu palingnya. Jadi kita nih sekecil apapun kebaikan jangan dihinakan. Mungkin di situ rahmat Tuhan. Dan di situ kita kada ada riaknya. Di situ kita kada ada sum'ahnya. Di situ kita kada ada ujubnya. Bahkan kita kada mengingat lagi perbuatan kebaikan itu. Ini murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rancak nang kita puji-puji, nang kita banggakan ini kan karena nang kalihatan lawan banyak. Wah, aku jar malam tadi pas anak baudu. Padahal aku sudah 10 rakaat sembahyang batal. Bayi baudu, tekipik aku mendengar lagi kan. Apa jar kawan? Patir sing nyaringan. Ujar nang kawan aku ada mendengar. Guring, artinya nih sembahyang pas bepatir nih. Allah. Kita kembali kepada Abi Hurairah. Ini sama kisahnya pada kucing. Nah, ujar Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin." Atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Ujar Rasulullah, wahai Abu Hurairah, siapapun laki-laki dan perempuan dikehendaki Allah dengan siapapun ini khaira, pensyarah hadis mengatakan meninggal husnul khatimah. Orang itu kada disentuh neraka langsung ke surga. Bila Tuhan menghendaki ini orang ini meninggalnya kelak husnul khatimah. Apa? Yufaqihu fiddin. Orang ini diberikan Allah pemahaman tentang agama. Nah, dahulu ya Allah kada tahu, tetap dendam. Bagian dari agama kada membenarkan dendam itu. Apa? Al-mu'min laisa bihaqud. Orang yang beriman itu tidak ada dendam dalam jiwanya. Lalu mulai tak pikir, ya Allah, kenapa aku didendam lawan orang? Kada ada manfaatnya juga. Nah ini disirit Tuhan matinya husnul khatimah. Aku ya Allah, sambahyangku dibujur kah, kada kah? Aku kada kau ini kada belajar. Nah mulai memahami ke agama. Ya Allah, bacaan Yasinku, bacaan Quranku ini panjang handapnya bujur juga. Lalu mengiyo orang yang bisa mengaji.
tolong bang jaga akan maka aku nih lawa sudah bawirit yasin nih bujur kadakah yasin ku nih mulai dia bergerak untuk memahami agama ini. Itu satu pertanda sinyal dari Allah kelak matinya husnul khatimah. Kan ada nusia ini yang ada tertahu. Ada urusan tentang agama ini. Nah orang ini mengkhawatirkan. Wah aku lawan mama, lawan abah. Tapi baik, bahari lagi sidin hidup. Kasiannya abahku mamaku dalam kubur. Maka aku ada mendengar jen Nabi. Inna a'malakum tu'radu ala asyiratikum wa aqaribikum minal amwat. Ingkana fa ingkana wajadu khaira istabsyaru. Amal-amal kita ini dihantar kalau keluarga kita nang wafat. Maka ini nah. Diantar nih ke kubur abah amun sudah meninggal abah. Ke kubur mama amun mama sudah meninggal. Mama Rina, sapupu, akaribikum. Bila melihat ternyata kita subuh kada memadar. Duduk walaupun mengantuk. Tapi di majelis ilim. Uma ini istabsyaru. Gembira. Arai. Banjar. Himung. Maagakakan ngalah kawan dihiga. Kenapa? Kawan nang dihiga bisi anak bini pertama 2. Bini kedua 4. 6 dah. Bini ketiga seikong mulang paranakan orang nih. Sabarataan ketujuhnya kadana menuntut ilmunya. Tak ungut nah dalam kubur. Tak ungut. Nah ini kan kita ada jadwalnya setengah bulan sekali. Hendak bagak pulangnya. Nah lah coba kayaknya. Kamanakan kok kayaknya ada pulang di pengajiannya. Kamanakan ini bang. Kamanakan ku aja di parundaan aja sama laman. Bulik ku kira pak. Kamanakan kuneng itu apa? Sembahyang subuh. Kalinya langsung ke kalambu. Nah bepici kepala. Sekalinya dihadang-hadang hendak marah ya kan. Kalinya ada turun. Maunjun. Nah ini kecewa nih. Nah, makanya kita kebaikan ini terus istiqamah. Karena kita membahagiakan keluarga kita yang di alam kubur. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita menjadi hamba Allah salihin, salihat. Nah ini kita berkaca pada pengajian sore pagi ini. Kayak apa hati kita tentang agama nih. Mulaikah memperhatikan. Makin kita tingkatankah agama kita nih atau makin mundur kah? Aku aja lagi bahari sabar maka ini nih. Wah ini jar aku kata kau sabar. Nah berarti ini sinyal kada paham lawan agama. Lain jakanya dahulu jar aku kada penyabar. Wah ini ya Allah aku mencoba untuk sabar. Karena orang sabar kekasih Tuhan. Jangan kawan dihiga pulang terlalu sabar kesarik kawan. Sinul khasiat rahimakumullah. Mudahan kita makin memahami ke agama ini. Minimal menuntut ilmu kita. Siapakah gurunya? Karena menuntut ilmu ini kadang dituntut paham. Anda. Kalau yang bulik nih, apa jar guru tadi jar. Aku ada mengerti juga kawan tatap dapat keistimewaan. Ini hebatnya menuntut ilmu ini. Walau berulang-ulang yang kita kaji itu, tetap kita berada di sayapnya malaikat. Karena malaikat ridhan bima yasna'u. Berbeda lawan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika udah paham, udah perlu dikaji lagi. Sudah tahu 2 kali 3 6, udah perlu mengaji lagi. Kalau udah mengaji, 2 kali 3 itu 6. Nah jar kawan udah tahu tuh harus mengaji lagi. Tapi kalau urusan agama, rukun wudu udah tahu. Kita tetap belajar rukun wudu, tetap dapat pahala. Dan kita berataan sama. Diberi Allah waktu 24 jam.
Dan isinya 24 jam ini diisyaratkan oleh jam itu sendiri. Dengan apa? Kita harus membawa kalau ingin bahagia rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, ada 5. 5. Rukun 6 berapa? 5. Kenapa? Nang nomor 6 nih kita ada menggawi. Ada menggawi. Nang baiknya aja datang dari Tuhan. Lagi payu berjualan, rame berdagangan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bayar PPKM, bungul bener pemerintahan ini jar. Raja berarti rukun iman 5 masih. Maka nang nomor 6 ini menentukan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir. Ini nih, di sini penentuannya. Makanya malam yarda bi qada'i jar Tuhan, bila kada ridha dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, kada sabar atas balaku, walam yashkur ala na'mai, palyat rabban siwaya, palyakhruj min tahti samai. Cari Tuhan selain aku, keluar dari kulung langitku. Kemana bian? Anak paling kau leh. Tatap langit Tuhan di situ. Nah ini perlunya kita pakahahu bidin. Makanya jam itu, ini jam 6 bulat nih. Kan wah ini digital. Kan jam 6 bulat itu kan di atasnya 12. Di bawahnya 6. Nah, sebelum 12 11. Nah, sesudah 12 1. Ya kalau tah. Nah, terus saja kayak itu. Itu pada hakikatnya 11 tambah 1 berapa? 12. Di bawahnya 10. Imbas 1 berapa? 2. 10 tambah 2 berapa? Jadi 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi 11 kayaknya turun ke model kayak itu nah. Di bawahnya berapa? Di bawah 12 saja dulu. 12 kurang 6 berapa? 6. Begitu pulang 11 ini nah dari 6 itu berapa? Tuh. Enggak, Mbak, ini kan 6 7 ya kalau kan 7, nang di bawahnya 5. Nah ini 5 dikurang 11 kurang 5 berapa? Hanya coba pian perhatikan jam tuh. Hanya jujur aku tahu, hanya jujur mengaji pian nih. 9 itu sesudahnya 3. 9 tambah 3 berapa? Makanya Nabi itu dilahirkan di 12. Karena Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin, harus memiliki 12 sendi dalam kehidupan. Ini maulidan cocok ini kita bicarakan. Nah, makanya 12 ini luar biasa. Makanya kada 13. Bahkan orang-orang Eropa 13 itu mereka ini beranggapan angka sial, angka nahas. Makanya pian kalau naik pesawat kadada di bangku pesawat itu nomor 13. Jangan yang ada kurung. Ini Indonesia ini termasuk ajaib juga. Orang takutan di angka 13 ini menunggu dengan angka 13. Terima kasih bubuan pian nang pegawai, ini syukuri jangan mengeluh. Kenapa? Kadada selama corona ini pegawai di PHK kadada. Nang di PHK tuh bubuan kami nang swasta ini. Ini pun pegawai pak iyanya nang mengeluh. Nang bubuan swasta makin pak iyanya juga. Kan ya rukun iman 5 aja nih. Mahapal ya aja bang, rukun iman ada 6 ya. Bang lakunya 5. Makanya ini 6 bertanda coba jam bian. Makanya nang ada jam nang bulat nih ulun jelasakan ini nih. Mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi.
Wa an Zir bin Hubaisyin, dari Zir bin Hubaish. Zir ini tabi'i guru ya. Zir ini tabi'i. Artinya hidup beliau ini beriman sesudah Rasulullah meninggal. Padahal umur sedini panjang dalam manaqib beliau. 120 tahun umur sedini. Dan kita panjang umur bertahan. 120 tahun. Dan beliau ini hidup di zaman jahiliyah. Zir ini. Tetapi setelah Rasulullah meninggal baru beliau beriman kepada Allah. Ini banyak nusiannya ada juga. Nilai kautan hidup menyanghara. Beliau udah meninggalan kawitan. Hanya sadar. Tak lambat bang. Tapi daripada kada sama sekali. Banyak makanya ini. Nah beliau ini sami itu Safwan bin Asal. Ini sahabat Nabi. Jadi Zir ini pernah ketemu Sayyidina Umar. Pernah ketemu Sayyidina Ali. Zir ini. Dan wafat beliau di tahun 82 Hijriah. Kan panjang kalau umur. Tahun 82 Hijriah. Hanya meninggal sudah. Nah, sami itu Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu qol, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min kharijin kharaja min baitihi bi talabil ilm illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna'u, rawahu Tirmidzi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapapun yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu. Ini. Jadi pian ini nah mestinya lah biar nyaring make ini pengajian nah. Nyaring. Jangan mendengarkan dalam rumah. Minimal keluar di palatar duduk. Ini kada nyaring aja jojar sambil dalam kalambu gin kita mendengarkan ya. Orang no. Mau hulot tuan guru nih tuh umahnya di Gawili. Dua. Kita cariin ada di kompleknya. Keluar. Kan kalau manaqib si Saman itu kan banyak syaratnya. Nang dituruni rahmat Allah. Pertama orang nama bacanya. Kan gitu ya Allah guru lah. Satu. Nang kedua orang yang mendengarkannya. Nah, ini banyak nang hadir di manaqib itu. Sidinnya nama adakan di rumah. Tapi sidin di dapur pandiran juga. Gurunya membaca manaqib, sidin membaca manaqib juga di dapur. Nah, kada turun rahmat lawan sidin itu. Tetapi bukan sekadar mendengarkannya, hadir ada di situ. Nah, bukan sekadar mendengarkan, sekadar hadir, mengitikadkan dengan yakin hatinya. Ini ada juga orang hendak mendengar manaqib, hendak tahu, hendak mengurik informasi, ada. Nah, kada turun rahmat lawan orang itu. Nah, siapa aja yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu. Melainkan ujar Nabi meletakkan lawan orang keluar menuntut ilmu itu oleh malaikat sayapnya. Kenapa? Ridwan bima yasna'u. Karena malaikat ridha dengan perbuatan orang itu. Pian malaikat ini orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Kada bertepuk sebelah tangan. Tidak ada satupun yang bernama malaikat Allah ini pernah dimurka oleh Allah dan memurkai Allah. Kada ada sejarahnya. Ini ridha lawan kita menuntut ilmu, alahan pada diridai wali. Ini. Ibu buan pian ini. Andai kata ditakdirkan Tuhan kita nih mati saat ini nah, mati dengan senyum kita. Karena kita tidak pernah tersentuh oleh mahsyar. Tidak pernah tersentuh oleh siksa kubur. Bahkan kita tidak pernah tersentuh dalam neraka. Apalagi bertiti di atas siratal mustaqim. Meninggal kita, status kita menuntut ilmu. KTP kita menuntut ilmu. Langsung ke surga. Amun orang sembahyang, belum tentu. Orang puasa, belum tentu.
Walaupun kadang-kadang iya, tapi menuntut ilmu walau mengantuk, walau kada paham, tatap malaikat ridha dengan perbuatan ini. Ya ini, nah, diridai malaikat, dudukan di saya. Ada dalam riwayat yang lain gurulah, ini aku jarang hendak melinjangnya bang. Saya malaikat nih, mudah kada percaya hadis Nabi nih. Sepatu begiginya, sepatu main bal dipakainya. Begigi kalau nih entah, umahnya dihantak-hantaknya di tanah, langsung stroke orang itu. Ada di kitab. Nah, menuntut ilmu ini siapa ada kita nah. Kalau kita dia anak ambian menyala pulang nih. Nah, kita tarusakan sampai tuntung ini hanya kainnya pulang kita babnya nah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Tuhan. Iblis bang, mal'un sama kedudukannya kayak iblis dilaknat juga. Mal'unun mafiha, dilaknat juga isi dunia. Wow. Maka amun di dalam laknat Tuhan biar tumbang tumbalik beribadah kan diterima Tuhan. Karena orang yang beribadah ini orang yang dilaknat. Iblis nih umpatan sini menuntut ilmu kan diterima Tuhan. Karena iblis itu orang yang dilaknat. Puasa berhimat tapi dilaknat karena diterima Tuhan. Nah kalinya isinya maka kita ini termasuk bagian dari isi dunia. Ajin dilaknat joyo. Maka nengaran mal'un itu, nengaran laknat itu adalah orang-orang yang tardun an rahmatillah. Diusir dari rahmat Allah. Ada dapat rahmat Tuhan. Alhamdulillah ada sabda Nabi sambungannya illa zikrullah wa mawalah. Nang kada taumpat dilaknat Tuhan dunia dan isinya ini adalah zikir kepada Allah. Dan wa mawalah, mak di sini di anak Nabi apapun bentuknya yang mendukung kepada zikir itu. Mik mendukung zikir, nah mik kada umpat dilaknat Tuhan. Tikar supaya orang berzikiran. Nah lalu ditukar, nah tikar ini membantu kenyamanan berzikir, kada dilaknat Tuhan. Lampu mendukung supaya berzikir nyaman, kada dilaknat Tuhan. Jadi apa aja yang mendukung tentang zikrullah, keluar dari laknat Allah. 1. 2. Wa aliman, orang nang alim. Alhamdulillah. Kada dilaknat Tuhan dia orang alim. Wa muta'alliman, dan orang nang belajar. Sampai kaputing sidin tatap uun. Kada mau alim sidin. Ya Allah, luput harus dilajari. Khutuwati syaitan, ya guru. Sidin tatap bulu batis syaitan. Bulu batis datang di mana? Bulu batis syaitan. Orang khutuwati syaitan, sidin bulu batis syaitan, bulu batis syaitan. Tapi sidin belajar. Tatap keluar dari laknat Allah. Nah bila Tuhan ini memang dah hadis Nabi yang pertama tadi dari Abi Hurairah sendiri. Bila orang itu hendak baik, matinya kena husnul khatimah. Allah paham makan non agamanya. Titik. Siapapun orangnya. Ada juga kayaknya orangnya alim. Tapi kayak ada paham non agama di ujung kehidupannya oleh billah. Orang itu cagar ke neraka. Ada orang ini awam. Tapi nya kemudian berbalik mulai memahami agama. Nah, nak mana aja hidup pun nih. Aku udah sakit gini nah. Hanya aku ada ibadah kayak orang. Maka mana aku bawa hidup nih. Aku jadinya udah mulai hijau udah aku nah. Nang kayak apakah? Menangis, ya, taubat. Ya. Itu bagian dari agama. Ini tanda orang ini cagar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Turmuji wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Turmuzi hadisun hasan.
Satu lagi hadis Nabi. An Uqbah ibnu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi au kama qala rawahu Muslim. Siapa menunjuki atas kebaikan maka baginya mendapatkan pahala yang sama atas orang yang melakukan kebaikan itu. Dan ini di dalam pensyarah hadis dibagi rata. Jadi pas kita tunjuki orang ini kebaikan, lalunya menggawi, ternyata ini menggawi ini gawian wali nih toh. Maka kita menunjuki ini pun dapat pahala pekerjaan wali. Isa kalau kita menggawi ikhlasnya pol, maka kita menunjuki itu pun mendapatkan pahala ikhlas nampol juga. Jadi kita ini harus ada misi selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya menuntut ilmu ini termasuk bagian ayo kawan kita subuh Sabtu setengah bulan sekali sekali-kali pang kita ke pengajian di Masjid Babu Rahmah tuh. Ya ajar kawan. Bah di situ ikam. Biar kita kada paham amunnya kada bulik berdahulu makan kena. Nah, jeneng kawan nih ya amnya nah. Urusan makan nih cocok di parut ini. Nah, tulaknya. Sekalinya ini memahami dapat hidayah Allah, kita menunjuki maka selama ini melakukan kebaikan karena kita ditulis Tuhan tanpa jeda kebaikan itu. Ini pentingnya. Jangan bersusunyian. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Kita nih apa ada lagi hidup inilah. Ada sampai 2100 lagi juga. Ada sampai ya, 2100. Amun umur orang saat ini nang duduk nih lah sudah 50. Amun 2100 berapa lagi nih ini tahun 2000 berapa? 2000 kita anggap aja kita beriakan satunya 2020. Amun 2100 berarti 80 tambah 50 berapa? Amun hidup ini manusia langka. Apalagi umur sudah 60. Sedangkan waktu ini berjalan begitu cepat. Hanya benar semalam Idul Adha. Idul Adha pulanglah. Dan kita sadari bang hidup nih. Kita jangan umpat mencaur pemerintah, jangan. Ini pesan ulun nih. Pemerintah ini bujurnya. Ini pemerintah dilawan. Seorang Pancasila kada hafal juga. Bujur pemerintah ini mah jangan ada pemerintah yang kacau kita nih. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama abahnya Allah yarham Gus Dur hubul watan minal iman. Mengetahui iman orang itu benar cinta tentang negeri ini. Jadi bila ada kebencian lawan pemerintah, ada kebencian lawan yang berhubungan dengan pemerintah, orang itu ada identik hatinya dengan Khawarij. Siapa Khawarij ini? Pemberontak. Yang mereka ini berpaham halal darahnya apabila tidak sepaham dengan mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak selamat di akhirat. Hati ini kita. Jangan tapi melawan nih kada mayu harinya. Nah, bawa betanang musuh bihiraan. Nah, ini bagian dari pemahaman agama karena kita di kampung, jangan bahualan nih di komplek nih. Jangan baharatan. Allah ini maha baik, Masya Allah. Cumalah kita ini ulun bingung gitu nah. Saking ini agama nih, bagian dari iman. Tuhan ini kan di awal kan kita sudah membicarakan syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu ulul ilmi. Menyaksikan kebesaran Allah ini hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga di akhirat pun dia menyaksikan kebesaran Allah. Di dunia pun dia menyaksikan kebesaran Allah. Jadi kan ada takajudnya. Kan ada takajudnya sama.
Coba pian hendak melihat kebesaran Allah. Ada nang bininya kada bungas. Ada bungas lalu bininya. Kada bungas tadi Pak. Berataan memadakan 10 melihat bininya itu kada bungas. Lakinya bungas. Ada. Maka nang bini nang kada bungas ini nah 8 anaknya. Dan coba bayangkan Tuhan mandaki. Padahal kada bungas. Maka 8 itu. Ada nang sing bungasan sampai hari ini kada sing anakan. Maka bungas tuh kada mungkin nang laki kada menggatok nih tuh. Bungas. Bayangkan. Dan tapi kada banakan ada nang maka ada bungas lalu tadi Pak. Anaknya besisir. Lawan pulang ajaibnya, ini ajaib nih supaya ini kita ampihan nah. Ajaibnya Bapak Ibu ajaib juga pian. Bila orang tuh berduit sugi anak sedikit. Ujur nah. Ada no tunggal anaknya padahal duitnya triliunan. Iguannya. Ada no kada sing duitan racak bisi anak. Enggak. Jadi ulun pikirkan kenapa ulun ini. Oh sekalinya orang nambah duit ini banyak hiburan. Ada anak ada berduit itu Bang hiburan dah. Ada lagi hiburan orang nambah duit nih satu mat ke anu banyak hiburan makanya anak sedikit. Ada anak ada berduit nih. Itu Bang sebutin hiburan dah. Masya Allah. Di Tuhan ampun nih. Subhanallah. Allah ya Allah. Mudahan kabul hajat kita beratahan. Jangan Bang melihat pian lah. Ada yang banyak bisi anak dikumpulkan. Bah ini kurang hiburan ini. Jangan jua kayak itu. Jangan jua. Kan cuman artinya Tuhan ini nah. Ya Allah luar biasa. Nah kayak kita ini nah. Amun dibayangkan nah. Kada tapi nang kayak orang kada juga. Cuma ini nama letakkan kebahagiaan tuh Allah. Ketahuan aja kita. Padahal mun hakun berhitung problem nang ini nih. Hilang liwar tuh Pak. Macam-macam ada nang ini kada kau menyebut problem lagi. Kebanyakan program aku tuh hajar. Sidin program tuh sambat sidin. Ada kawannya problem lagi. Nah kita kembali kepada at-targhib bil ikhlas bi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal wa tarhib min ta'allumil ilm li ghairi wajillah. Ada kayaknya orang ini gemar menuntut ilmu. Ada orang ini gemar kayaknya beribadah. Tetapi ternyata nol di hadapan Allah. Dan ada ancaman Allah ketika orang ini menuntut ilmu bukan karena Allah. Nah, ini akan kita bicarakan kelak pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam sawab. Karurukan barat deh kita. Aja kita sampai yang israk. Sampai yang israk ini pian menempati duha satu pendapat ulama. Jadi andai kata pian lebih israk lalu kada berduha lagi sama sudah. Kalau nang bagus lagi itu mana israk mana duha dan ini menempati pahala haji. Pahala haji ini. Jadi setengah bulan sekali barang dapat pahala haji. Ya Allah, ini kadang kurang hiburannya Bang inilah. Insya Allah. Mudahan kabul hajat beratan. Guru berapa anak guru? 3. Berarti guru ini kurang hiburan ini. 3 itu standar Mas ya. Ada hiburan enggak ada hiburan itu. Coba aneh juga leh orang nambah duit tuh kenapa sedikitannya bisa anak kebanyakan hiburan ada nong kada tiba duit nih. Aja kita minta wallahu alam bisawab. Mudahan anak cucu keturunan kita menjadi hamba Allah salihin salihat min ahlil karamah wal istiqamah fiddin wa dunya wal akhirah. Mohon maaf wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.